Wa innama yushtaratu idza waqafa fi suhni darin an yaminil masjidi aw yasarihi wa babuha lati'un bil masjidi fasyartu ayyu'adda suful masjidi ayamudda suful masjidi fi dihliziha min warin qida'in ala suhni. Bersambung antara sop dengan sop yang belakangnya itu memang disyaratkan. Bersambungnya sop dengan sop yang belakang itu hanya disyaratkan ketika seseorang itu sholatnya ada di ruang tamu, ada di ruang rumah, ada di ruang depan rumah yang ada di kanannya masjid atau di kirinya masjid. Sedangkan pintu rumah itu langsung bertemu dengan masjid. Pintu rumah itu bersambung dengan masjid. Maka disyaratkan sopnya masjid, sop yang ada di masjid itu harus memanjang sampai ke pintu rumah itu. Harus tidak putus sampai ke ruang gandok, ruang tamu yang dia bermakmum di situ, di dalam ruang rumah itu. Harus begitu, harus bersambung. Sop yang di masjid yang paling belakang harus sambung dengan pintu rumah itu sampai ke ruang tamu rumah itu. Maka yang di dalam sebatasrihu salataman fi dzalika as-suffi aman khalfahu. Kemudian kalau begitu sholatnya orang yang di sop itu, yang ada di ruang tamu rumah itu sah, dan yang sop yang di belakang, orang yang buat sop sendiri di dalam rumah itu. Dun man taqaddama alaihi, sholatnya sop yang ada di depannya, sop ini, sop yang nyambung dengan masjid itu tidak sah sebab mendahului sop yang terakhir itu posisinya mewakili imam. Imam tidak boleh dibelakangi. Wa kadza hukumul abinatil mukhtalifati, dan hukum bangunan-bangunan yang berbeda-beda, yang beragam, yang berkamar-kamar, berruang-ruang, itu caranya harus seperti itu. Sopnya harus nyambung dengan pintu ruang-ruang yang ditempati oleh makmum-makmum itu. Wa amal bina'ul wahidu wal arsul wahidatu faqas suhrain. Adapun satu bangunan tidak ada ruang-ruangnya, satu lapangan itu sama dengan sohro, sama dengan satu lapangan padang pasir. Artinya tidak boleh lebih dari 300 dhira'. Mas'alatun al-masbuqu idza adraka akhir salatil imami fa huwa awwalu salatihi falyuwafiqil imamah wal yabni alaihi wal yaqnut fi subhi bi akhir salatihi wa in qanata ma'al imami. Ada satu masalah, apa masbuk itu makmum yang tidak dari awal bermakmum pada imam itu. Kalau baca Fatihah tidak bisa lengkap, itu masbuk. Itu apabila si makmum masbuk ini masih menjumpai akhir salat imam, maka itulah awal salat dia. Jadi harus menyesuaikan dengan imam. Imamnya tasyahud, karena dia masuk masjid, imamnya posisi tasyahud, ya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung duduk tasyahud. Awal salat dia tasyahud, padahal salat tidak ada tasyahudnya, berarti tidak dihitung itu tasyahud. Wal yabni alaihi, kemudian meneruskan salatnya. Wal yaqnut, kemudian dia harus qunut salat subuh di akhir salatnya, salat dirinya setelah berdiri putus imam assalamualaikum itu. Walaupun tadi sudah berqunut dengan imam, rakaat terakhir imam, di rakaat dia kan rakaat pertama, maka dia harus qunut lagi nanti di akhir subuhnya.
Wa in adraka ma'al imami ba'dal qiyami fala yashtaghilu bidu'ai wal yabda bil fatihati wal yukhaffifha. Apabila makmum masbuk itu menjumpai bersama imam sebagian berdiri. Sebagian berdiri artinya imam misalnya sudah Malik Yaumiddin atau Siratal ladzina an'amta 'alaihim, baru makmumnya datang. Maka jangan doa iftitah, jangan doa macam-macam, enggak usah auzubillahi minasyaitonir rajim, langsung dia baca Fatihah. Dan Fatihahnya harus dipercepat. Fa in raqal imamu qabla tamamiha wa qadara 'ala luqihi fi i'tidalihi min ar-ruku'i fal yutimma. Apabila makmum masbuk ini apabila si makmum masbuk ini apabila imamnya sudah ruku, padahal si makmum masbuk itu belum selesai Fatihahnya, tapi dia masih bisa mengejar imam di i'tidal. Nah, di waktu i'tidal dari ruku, waktu sami Allahu liman hamidah, dia Fatihahnya sudah selesai si makmum ini, maka selesaikan Fatihahnya sampai waradhdallin. Fa in ajaza wa faqal imama wa raka'ah, maka li ba'dil Fatihati hukmu jami'iha. Apabila dia tidak mampu untuk mengejar imam, walaupun imam sami Allahu liman hamidah, Fatihahnya belum selesai misalnya, maka dia makmum itu harus ikut imam ruku, imamnya dia ruku juga. Sebagian Fatihah yang dia baca itu sama dengan hukumnya membaca semua Fatihah, sebab ditanggung imam. Fasekutu alih bisa bagi. Jadi sisa Fatihah atau tidak Fatihah sama sekali itu gugur karena didahului imam, harus ikut imam. Wa in rakal imamu wa huwa fi surati falyaqdhaha. Apabila imamnya sudah ruku sementara makmum masbuknya masih baca surat, maka harus hentikan. Falyaqdha itu hentikan baca suratnya, jangan hatamkan. Wa in adrakal imama fi sujudi aw tasyahhudi kabbara lil imami thumma jalasa wa lam yukabbir. Apabila ada makmum menjumpai imam sudah dalam keadaan sujud atau sedang tasyahud, maka dia makmum ini harus takbiratul ihram, misalnya fardhu dhuhri misalnya Allahu Akbar, kemudian mau sujud atau mau tasyahud karena imamnya di tasyahud, karena imamnya di sujud, maka enggak usah takbir. Sebab sujudnya itu tidak diakui, tasyahudnya dirinya tidak masuk poin. Sujud dan tasyahudnya tidak masuk poin, jadi enggak usah takbir. Bi khilafi ma daragahu fi ruku'i fa innahu yukabbiru thaniyan fil huwi lianna dzalika intiqalun mahsubun lahu wa takbiratu lil intiqalatil asriyati fil salati lil awaridi bisababil qudwah. Apabila beda halnya apabila si makmum masbuk ini menjumpai imam waktu sujud, waktu ruku, imam ruku subhanallah azim wa bihamdih, makmumnya baru Allahu Akbar, sholli Allahu Akbar, maka Allahu Akbar lagi. Untuk rukunya itu harus Allahu Akbar lagi, jangan satu seperti tadi, takbirnya dua kali, takbiratul ihram, takbir niat itu dengan kemudian takbir mau ruku itu. Kenapa? Karena takbir mau ruku itu adalah takbir pindah yang dihitung itu diakui, artinya dapat poin ruku. Tadi kalau tasyahud dia tidak diakui sudah tasyahud. Karena nggak ada sholat awal tasyahud itu, atau waktu sujud imamnya sujud, dirinya bermakmum mau ke sujud nggak usah takbir karena sujudnya tidak diakui, tidak masuk poin. Sedangkan takbir itu takbir mau sujud, mau ruku, mau berdiri dari sujud, itu adalah takbir ngalah-ngalih yang asli ada pada sholat, bukan karena ada alasan-alasan eksternal, karena bukan karena ada alasan-alasan lain, tapi memang takbir-takbir asli itu.
Nah, itu karena dia bermakmum. Walaupun mendirikan li rakaati malam yadha'inna raki'an bir ruku'i wal imamu ba'du fi hadir raki'ina. Makmum baik masbuk atau muafiq tidak ya. Makmum masbuk tidak dianggap mendapatkan 1 poin 1 rakaat selama si makmum ini masbuk ini tidak tumakninah. Dalam ruku tidak tumakninah, sedangkan imamnya masih sampai sekarangnya. Ba'du hingga sekarang masih di batas orang-orang ruku, artinya telapak tangannya masih didengkul. Jadi dia mau Allahu Akbar subhanarabbil azimi, imamnya sudah di pertengahan sami Allahu liman hamidah, maka tidak dapat poin rakaat, maka dia tidak dapat 1 rakaat, jadi harus nambah lagi nanti. Fa'lam yadhi'a fa'ilam yutimma tumi'ninatahu ila ba'da mujawazatil imami haddar raki'ina fatathu tilkar rak'atu. Apabila si makmum masbuk ini tidak maksimalkan tumakninahnya, artinya tidak bisa tumakninah kecuali setelah imam sudah melewati batasnya orang-orang ruku, artinya telapak tangannya sudah di atas dengkul, sudah mulai sami Allah liman hamidah, maka dia sudah ketinggalan 1 rakaat. Artinya nanti setelah salam imam dia nambah lagi 1 rakaat. Mas'alatun man fatat sholatul zuhri ila waqtil asri falyusalli dzuhra awalan tsumma al-asra. Ada satu masalah lagi, yaitu orang yang ketinggalan sholat zuhur, tertidur atau lupa sampai masuk waktu asar, maka nanti sholatnya zuhur duluan kemudian sholat asar, itu yang lebih baik. Fa ini btada bil asri ajza'ahu walakin tarkal aula wa tahama syubhatal khilafi. Apabila dia sholatnya itu sholat asar dulu, sholat zuhur qadanya itu setelah asar, maka cukup, tidak apa-apa, tidak batal. Tetapi demikian ini berarti orang ini tidak melakukan yang lebih utama, dan dia telah melakukan syubhat khilaf. Artinya khilaf, ada yang membatalkan tidak sah zuhurnya, sholat asarnya tidak sah. Kata sebagian ulama, karena mestinya sholat zuhur, urutannya zuhur, kenapa sholat asar dulu? Fa in wajada imaman falyusalli al-asra tsumma yusalli adh-dhuhra ba'dahu. Apabila dia masuk masjid sudah dapatkan ada imam, maka sholat asar dulu. Qadha zuhurnya nanti belakangan setelah sholat asar. Kemudian sholat zuhur setelah sholat asar. Fa innal jama'ata bil ada'i awla, karena sholat berjamaah di sholat ada itu bukan qadha, di sholat ada itu ada lebih utama daripada sendirian. Fa in shalla fi awalan munfaridan fi awwal waqti tsumma adraka jama'atan shalla fil jama'ati nawa sholatal waqti wallahi yahtasibu ayyahuma sya'ah. Apabila orang itu sholat sendirian di awal waktu, kemudian setelah dia selesai sholat ada sholat berjamaah, maka ikut lagi, sholat lagi dia berjamaah. Kemudian niatnya ya biasa sholat waktu, sholli fardhu dhuhri misalnya, ada anillahi ta'ala ma'muman ya ta'ala, wallaha yahtasibu ayyahuma sya'ah. Kemudian wallahu yahtasibu ayyuhuma, Allah akan memberi pahala yang mana, apakah yang sedang tadi sebelumnya yang sendirian itu, apakah yang berjamaah. Fa inna wa fa'idatan aw tadawwan jazah. Apabila sholat berjamaahnya dia niat sholat qadha yang kemarinnya atau niat sholat sunat, boleh juga. Wa in kana qad shalla fil jama'ati fa adraka jama'atan ukhra fal yanwil fa'idata awin nafilata fa i'adatul muaddati bil jama'ati marratan ukhra la wajha lahu. Apabila ada orang sudah sholat berjamaah
Setelah selesai ada jamaah lagi di masjid itu. Maka kalau mau sholat ikut gabung jamaah kedua ini, dia harus niat sholat qadha atau niat sholat sunat. Kenapa? Gak boleh niat ada, sebab mengulangi sholat ada berjamaah kesekian kalinya itu, kedua kalinya itu tidak ada alasan, tidak logis, tidak nyambung untuk dikatakan berjamaah. Sholat tadinya sudah jamaah, mau sholat jamaah lagi, itu tidak ada alasan. Wa inna mahtumila dzalika lidaraki fadilatil jamaati. Sholat kedua itu ditoleransi, diperbolehkan itu karena untuk mendapatkan fadilah berjamaah, padahal dia sholat yang pertamanya dia sudah berjamaah. Maka jangan niatnya itu sholat jamaah zuhur itu atau asar itu, harus niat qadha yang sebelum-sebelumnya atau niat sholat sunat.